Jika sahabat menemukan hal seperti ini, lampu bermain, ini mudah-mudahan bisa, saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan bisa, kadang-kadang bermain seperti ini. Jadi tindakan yang pertama sahabat ambil, turunkan ke bawah seperti ini. Nah sahabat jangan langsung memasukkan soket mic. Sementara ada kotoran yang tersumbat di bagian depan. Ada baiknya sahabat menggunakan barang-barang kecil dulu, sahabat kotoran lalu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah sekian lama tidak pernah membuat konten atau mengupload video. Jadi hari ini saya coba mengupload video. Jadi sekali lagi mumpung masih suasana lebaran, saya mengucapkan buat sahabat-sahabat seluruh subscribernya Ismail Dadang, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin barangkali ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Jadi di momen ini hari yang pertama, dan ini juga hari yang pertama saya mengajak teman-teman ngopi, karena sudah lama nggak pernah ngajak teman-teman ngopi. Yuk kita ngopi dulu. Mumpung kopinya masih berasap. Pokoknya mantap. Oke, jadi kebetulan di belakang sana ada Bang Andi kita yang lagi mengerjakan sebuah power pesanan sahabat kita yang berada di daerah Kalimantan Utara. Karena sekian lama tidak bekerja atau merakit power karena satu dan lain hal ya, yang jelas tamu dan lain sebagainya. Jadi video saya kali ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat. Kebetulan hari ini saya ingin belajar lagi untuk menyervis sebuah amplifier yang berkendala. Kebetulan di saat momen-momen lebaran ada tamu datang, sekalian bersiraturahmi, sekalian membawa barang-barang yang bermasalah. Jadi mumpung ada kesempatan momen libur dan lain sebagainya. Oke buat sahabat-sahabat, jadi jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa tetap terus berkembang dan tetap bisa terus semangat untuk membuat konten-konten yang bisa bermanfaat dan sama-sama kita belajar. Yuk sekarang saya mengajak sahabat-sahabat lanjut ke videonya, seperti apa power yang atau amplifier pasaran yang akan saya kerjakan. Oke, jadi di sini saya lagi menyervis sebuah amplifier yaitu yang bermerek BBS dengan tipe SA5000 USB. Jadi untuk amplifier ini sudah dilengkapi dengan USB, cuman tidak dilengkapi dengan Bluetooth aja. Cuman di sini dilengkapi mau menggunakan USB atau memory card juga bisa, atau menggunakan CD. Jadi power ini untuk permasalahannya menurut informasi yang punya di sini posisi dalam keadaan menyala. Nah, seperti ini bisa sahabat perhatikan. Jadi untuk lampu-lampu semuanya menyala, tidak ada permasalahan yang ditimbulkan sebuah amplifier. Cuman di sini ya biasa kalau menggunakan equalizer seperti ini, kadang-kadang memang ada kendala yang ditemukan, yaitu di bagian lampunya seperti ini, kadang-kadang berkedip-kedip dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk pertama kali saya ingin mengajak sahabat-sahabat bagaimana untuk menormalkan sebuah lampu indikator ini. Nah, seperti ini pandai mati, nyala, kedip-kedip-kedip seperti ini. Nah, sekarang saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat, barangkali sahabat-sahabat ada yang punya barang yang sama, kendala yang sama ya. Sekarang saya coba berbagi tutorial dulu. Jadi untuk memperbaiki sebuah equalizer amplifier pasaran seperti ini, kadang-kadang kalau lampu ini menyala, kadang-kadang di speaker itu ada menimbulkan suara krek-krek, biasa disebabkan oleh lampu ini juga. Nah, jika sahabat menemukan hal seperti ini, lampu bermain, ini mudah-mudahan bisa, saya juga tidak tahu. Mudah-mudahan bisa, kadang-kadang bermain seperti ini. Jadi tindakan yang pertama sahabat ambil, turunkan ke bawah seperti ini. Cukup sahabat menggunakan contact cleaner, terserah mau menggunakan sejenis apa boleh yang ada di daerah sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat bisa menyemprotkan di bagian dalam. Jadi kalau memang di bagian dalam ini ada terbungkus oleh penghalang atau kain, biasanya ada kain
sebagai penghalang di bagian dalam, itu harus sahabat buka di bagian penutupnya untuk menyemprot di bagian dalam. Nah, setelah sahabat semprot di bagian dalam, sahabat bisa matikan dulu. Jadi sahabat bisa kocak seperti ini. Kalau bahasa Pontianak seperti ini, dikocak. Nggak tahu bahasanya sahabat-sahabat, karena lain daerah itu kan lain bahasanya. Yang lebih parah lagi kalau bahasa Pontianak, dikocok katanya, seperti ini. Jadi sahabat bisa turun naikkan seperti ini. Sampai benar-benar untuk di bagian patansionya ini benar-benar terasa ringan. Nah, sekarang saya coba lagi menyalakan seperti ini. Jadi kalau kita geser, jadi tidak pengaruh dengan yang sebelah ini. Ini masih pengaruh karena yang bermasalah di bagian sebelah ini. Jadi sumbernya ini harus sahabat cari. Nah, seperti ini. Sahabat bisa geser seperti ini. Tapi dengan catatan sahabat harus mengasih kontak cleaner dulu. Nah, seperti ini. Setelah sahabat lakukan seperti ini, lalu sahabat naikkan ke atas semua, dan sahabat bisa semprot di bagian bawah patansio seperti ini. Bukan di bawah sekali, tapi di bagian ini. Semprot lagi, semprot lagi. Nah, lalu sahabat kocak lagi. Sahabat bisa turun naikkan. Jadi di sini sudah sedikit ada perubahan. Jadi tidak berkedip-kedip lagi seperti yang awal tadi. Dan di saat sahabat geser, dan di bagian yang satunya ini tidak meredup lampunya. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan. Nah, seperti ini. Cukup sahabat bersihkan aja kalau sahabat menemukan hal-hal seperti yang di awal tadi. Jadi jangan dicabut lampunya. Kadang-kadang ada yang dilepas lampunya dan lain sebagainya. Itu harus sahabat bersihkan. Karena kenapa? Barang-barang seperti ini cukup rentan dengan debu atau kotoran. Jadi dia sangat rentan sekali. Yang menempel ke bagian dalam memang tidak kelihatan, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi alhasilnya dia menumpuk semakin banyak. Jadi pastikan. Jadi ini untuk di bagian lampu, ini ada salah satu sumber aja yang harus benar-benar bersih. Jadi sahabat bisa mengocok seperti ini. Jadi tidak perlu sahabat membawa ke bengkel untuk membersihkan, atau maksudnya untuk menyempurnakan untuk di bagian lampu yang ada di bawaan di bagian mixer atau equalizer ini. Jadi cukup sahabat belikan contact cleaner seperti ini, istilahnya pembersih lah, entah pembersih rantai dan lain sebagainya. Tapi jangan menggunakan thinner ataupun yang sejenisnya yang mudah melunturkan cat. Jadi jangan menggunakan seperti itu. Ada juga kadang-kadang saya dengar informasi sahabat-sahabat menggunakan kayu putih juga bisa. Ya, cuman kayu putih itu kita susah untuk menyemprotkan ke dalam. Harus kita lepas dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang tidak ada punya obeng, istilahnya yang bukan tukang servis lah, yang hanya betul-betul penikmat musik, tapi alat musiknya bermasalah. Jadi bagaimana cara mengerjakan tanpa membuka penutup di bagian dalam? Nah, sahabat harus membeli kontak cleaner. Jadi kontak cleaner ini bermanfaatnya sangat banyak untuk sejenis apa aja, sifatnya barang elektronik dan lain sebagainya, itu bisa sahabat gunakan. Jadi seperti ini sudah sempurna. Jadi tidak seperti yang awal tadi di saat digeser lampunya meredup dan lain sebagainya. Jadi di sini walaupun sahabat geser lampunya tetap nyala. Ini buat sahabat-sahabat yang suka melihat variasi-variasi di bagian amplifier sahabat. Nah, seperti ini. Memang kadang-kadang di saat ada kalanya kita menggeser, kadang-kadang dia masih ada kedipan, tapi tidak separah yang awal tadi. Jadi cukuplah untuk menyerpis barang-barang dengan cara yang mudah. Jadi ini cara yang sangat mudah sekali, tanpa melepas bagian penutup, tanpa membuka dan lain sebagainya. Jadi sangat gampang sekali. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini sudah normal, boleh dikatakan normal. Terus di sini ada lagi yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat, karena ada sahabat-sahabat yang menanyakan, "Bang, saya punya amplifier.
Terus di bagian potensio mikrofonnya ini sangat berat sekali, karena tidak pernah, selama ada di rumah saya tidak pernah digunakan. Yang digunakan ialah di bagian tune control ini, di bagian musik, terus di bagian tune control mic-nya ini tidak pernah digunakan. Karena orang rumah saya, termasuk saya pribadi, hanya penikmat musik tapi tidak suka berkaraoke. Alhasilnya di saat kami ingin coba berkaraoke, di bagian potensio di saat kami putar sudah nempel dengan kuat. Jadi buat sahabat-sahabat yang mempunyai amplifier seperti ini, kadang-kadang kan ada musiman di saat suka mendengarkan musik, ya setiap hari mendengarkan musik, mendengarkan musik kadang-kadang berbulan-bulan dibiarkan. Jadi ada baiknya sahabat bisa menggunakan seperti ini juga, tapi tidak cukup seperti ini, hanya bisa disemprotkan dari luar. Tapi kalau ini harus dibuka di bagian dalam dan potensionya harus dilepas, lalu disemprotkan dan diputar, alias seperti inilah. Kalau ibaratnya potensio geser seperti ini, ya sahabat geser seperti ini. Tapi kalau potensio yang seperti ini, ya sahabat putar gini sampai putarannya benar-benar ringan. Maka sahabat tidak perlu mengganti di bagian potensionya yang sudah nempel atau sudah melekat. Jadi cukup menggunakan contact cleaner dan sejenisnya. Sahabat bisa menyerpis sendiri untuk di bagian perangkat-perangkat elektronik sahabat yang sudah lengket atau melekat di bagian yang tidak pernah sahabat gunakan. Karena kebanyakan saya temukan itu ya kadang-kadang di bagian mikrofonnya ini sudah nempel, tidak mau berfungsi lagi. Jadi hal seperti itulah yang bisa sahabat lakukan jika ingin menghemat biaya, tidak mau ribet dan barang bisa langsung dipakai. Jadi seperti itu. Terus ada lagi buat sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, saya punya amplifier seperti inilah contohnya. Terus di bagian mic-nya ini, udah tersumbat Bang, karena ada, boleh dikatakan kalau bahasa Pontianak itu kekangkang katanya. Nah, kadang-kadang kalau bahasa mungkin agak ngetren sedikit, laba-laba dan lain sebagainya yang menyarang di bagian dalam. Nah, sahabat jangan langsung memasukkan soket mic, sementara ada kotoran yang tersumbat di bagian depan. Ada baiknya sahabat menggunakan barang-barang kecil dulu, sahabat kotoran, lalu sahabat kalau memang sudah yakin bersih, untuk di bagian lubang tidak ada lagi kotoran yang besar-besar, hanya sebagian yang nempel, jadi baru boleh sahabat masukkan soket akainya atau soket mic-nya atau jack mic-nya. Jadi jangan posisi tengah tersumbat lalu sahabat gunakan jack mic-nya, otomatis kotoran itu masuk ke dalam. Alhasilnya ya kalau hanya sekedar tersumbat, kalau memang di dalam itu masih ada anaknya dan lain sebagainya, otomatis nanti terkena kita masukkan di dalam, lalu hasilnya anaknya itu boleh dikatakan pecah pot lah, kata orang kampung, pecah pot, lalu menimbulkan air dan lama-lama kelamaan bisa berkarat di bagian dalam, alhasilnya tidak berfungsi untuk di bagian mic-nya sahabat. Jadi saran saya kalau sahabat menemukan hal yang menyumbat di bagian dalam lubang mic ini, ada baiknya menggunakan benda-benda kecil dulu, dicongkel secara pelan-pelan, dikeluarkan barang-barang yang ada di dalam. Setelah yakin tidak ada barang-barang yang besar menyangkut di bagian dalam, baru sahabat boleh memasukkan jack mic-nya atau jack akainya. Jadi seperti itu saran dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sudah menanyakan perihal yang saya jelaskan kali ini. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama mencari pengalaman dengan pengalaman yang ada di depan mata. Jadi seperti ini sudah normal, tidak ada berkedip-kedip lagi seperti yang awal tadi. Nah, sahabat-sahabat, mudah-mudahan bisa melakukan hal yang sama jika menemukan perangkat sahabat-sahabat bermasalah di rumah. Jadi kalau barang-barang seperti ini untuk penyemprotan, sahabat bisa cari di toko-toko bangunan ataupun supermarket mungkin kalau ada, ataupun di toko-toko elektronik terdekat di kota Anda atau di kota-kota sahabat. Jadi barang ini beredar luas. Jadi mohon maaf juga yang ada berbeda versi dengan saya, ya silahkan dengan versinya masing-masing. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah sepengalaman saya untuk menyerpis sebuah barang-barang. Jadi tidak ada kesulitan, tidak ada kerumitan di situ, tergantung dari sahabatnya lagi, karena kita masing-masing punya keahlian. Jadi di sini saya cuman sekedar berbagi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat. Jadi kebetulan di belakang ada Bang Andi, barangkali Bang Andi ada yang mau ngomong-ngomong, ada yang disampaikan. Oh, enggak ada sih, apakah? Itu ya, mau pengen bikin YouTube baru lagi. Oh, mau bikin YouTube baru lagi. Oke. Kan sempat drop, ya kan? Nah, jadi ada promosi-promosi enggak? Enggak ada sih, cuma itu ya. Oh, cuman itu ya. Jadi enggak mau promosikan. Oh, nanti lah.
Oh ayolah, kalau enggak mempromosikan, jadi buat teman-teman sebelum saya tutup untuk video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Kebetulan HP saya juga berbunyi, ada orang nelpon. Saya mengajak sahabat-sahabat ngopi dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.